kita akan membahas tentang sediaan krim. Sediaan krim adalah salah satu sediaan semi-solid yang terdiri dari fase lemak dan fase air. Jadi sistemnya sama dengan sistem emulsi, hanya yang berbeda adalah viskositasnya. Jadi kita mengacu pada satu literatur yang berjudul Fast Track Pharmaceutical Compounding and Dispensing di chapter 5 mengenai krim. Jadi krim adalah sediaan yang dibuat untuk penggunaan secara eksternal atau pemakaian luar. Jadi krim dan emulsi ini memiliki sistem yang sama. Yang berbeda adalah krim lebih viskos dibandingkan dengan emulsi. Jadi zat aktif yang ada pada sediaan ini akan terdispersi ke dalam fase krim, yaitu fase air maupun fase minyaknya. Jadi kedua fase ini disatukan oleh suatu agen emulsifying atau yang kita sebut dengan surfaktan atau emulgator. Jadi krim ini pada dasarnya bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Tapi ada beberapa yang sudah termodifikasi menjadi air dalam minyak dalam air atau minyak dalam air dalam minyak. Secara umum, terdapat dua metode pembuatan krim, yaitu triturasi dan levigasi. Untuk metode triturasi, berarti komponen yang tidak larut dalam air atau yang berbentuk serbuk dan yang berbentuk liquid itu dapat dijadikan satu dahulu atau dimix menjadi satu dulu, kemudian ditambahkan sedikit basis dari krim, kemudian dicampur hingga homogen, kemudian baru ditambahkan dengan sisa basis yang digunakan. Atau dapat juga untuk bahan-bahan yang tidak larut dalam air atau insoluble powders, itu bisa juga kita gunakan pelarut organik yang melarutkan bahan yang berbentuk serbuk tersebut, baru dicampurkan dengan basisnya. Jadi metode triturasi ini paling sering digunakan karena dapat memberikan hasil yang lebih homogen. Oke, metode yang kedua adalah metode levigasi, di mana metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan sekaligus antara serbuk dengan basis. Jadi, cara pencampuran antara basis dengan serbuk ini kita sebut dengan wet grinding. Jadi, wet grinding itu adalah suatu pencampuran yang dilakukan dengan cara penggilingan basah, tetapi hal ini membutuhkan shearing force atau suatu gesekan yang lebih besar untuk mencapai homogenitas dari serbuk tersebut untuk terdispersi dalam basisnya. Kita lanjut, jadi sebelum kita membuat suatu sediaan krim, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan dahulu, yaitu yang pertama adalah seluruh alat yang digunakan harus higienis. Jadi ini sebenarnya merupakan persyaratan yang paling utama untuk semua sediaan, karena memang untuk pembuatan obat harus diperhatikan supaya tidak terjadi kontaminasi. Jadi alat yang digunakan itu sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Jadi menggunakan alkohol ini lebih baik dibandingkan menggunakan teknik mendidihkan atau mendinginkan air, karena tidak menghasilkan atau meninggalkan residu. Kemudian yang kedua adalah selalu membuat komponen dengan jumlah yang lebih, karena sangat tidak mungkin jika 100% pembuatan krim tersebut
akan masuk ke dalam kontainer terakhir. Jadi selalu dilebihkan seperti yang biasa kita aplikasikan, yaitu dilebihkan 10%. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan komponen penyusun krim. Jadi masing-masing komponen yang larut dalam air itu disatukan dalam fase air, kemudian yang larut dalam lemak dimasukkan ke dalam atau dicampurkan ke dalam fase minyak. Komponen yang berbentuk lemak itu harus dilelehkan dahulu di water bath atau penangas air dengan pengaturan suhu yang paling rendah yang bisa melelehkan komponen lemak tersebut. Kemudian jika sudah meleleh, maka fase lemak ini harus didiamkan dahulu hingga kira-kira mencapai 60 derajat Celcius untuk mencegah adanya denaturasi pada komponen emulsifier atau surfaktannya, atau ada juga komponen yang nantinya saat dicampurkan pada suhu tinggi itu tidak stabil dan akan merusak komponen tersebut. Kemudian komponen yang larut dalam fase minyak itu dapat dimasukkan atau dicampurkan ke dalam basis lemak yang sudah dilelehkan tadi sambil diaduk. Oke, selanjutnya pada saat pencampuran antara fase minyak dengan fase air itu harus dalam keadaan suhu yang sama. Jadi kan tadi sebelumnya pada fase minyak atau fase lemak itu dipanaskan dan didinginkan hingga 60 derajat Celcius, maka pada fase air itu juga harus dipanaskan hingga 60 derajat Celcius. Sehingga pada saat pencampuran fase minyak dan fase air dengan fase terdisper itu harus sama temperaturnya. Jadi kita sebut fase minyak dengan fase air itu adalah fase kontinu dan fase terdisper adalah zat aktifnya. Perhatikan pada teknik pencampuran untuk pembuatan masing-masing tipe pada krim. Jadi kalau ingin membuat tipe krim dengan minyak dalam air, maka fase minyak yang ditambahkan ke dalam fase air. Sebaliknya, jika ingin membuat krim dengan tipe air dalam minyak, maka fase air yang dimasukkan atau dicampurkan ke dalam fase minyak. Jangan sampai terbalik. Aduk campuran komponen dari krim tersebut secara cepat dan kontinu hingga terbentuk emulsi. Oke, kita coba ambil satu contoh yaitu krim ketoconazole yang dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing pada chapter semi-solid. Jadi di sini sudah ada formulanya item 1 hingga 10. Kita coba susun cara atau metode pembuatan krim ketoconazole ini dengan menerapkan penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang pertama adalah pisahkan antara fase lemak atau fase minyak dengan fase air. Kemudian lelehkan item-item atau komponen yang merupakan fase lemak. Jadi yang merupakan fase lemak di sini yaitu komponen steril alkohol, cetyl alkohol, dan fase minyaknya yaitu SPAN 60. Jadi perlu diperhatikan juga pada saat preformulasi bahwa semua fisikokimia dari bahan-bahan penyusun krim ini terdapat komponen yang sensitif atau yang stabil terhadap pemanasan, ada juga yang tidak stabil terhadap pemanasan. Jadi komponen 3, 4, dan 5 ini kita sebut dengan campuran 1. Lelehkan dengan teknik seperti penjelasan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan penangas air dan
atur suhu serendah mungkin yang dapat melelehkan komponen tersebut. Misalkan pada suhu 75 derajat Celcius, kemudian didiamkan dengan terus diaduk. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang larut dalam air, yaitu pada propilen glikol dengan air. Jadi diingat kembali pada penjelasan sebelumnya, pada saat pencampuran fase minyak dengan fase air itu harus dengan suhu yang sama. Jadi pada fase air yang bisa dipanaskan itu kita campur, kemudian kita panaskan dengan suhu yang sama dengan suhu lelehan tadi atau pada suhu campuran pertama. Perlu diperhatikan kembali bahwa semua komponen harus sudah diketahui pada saat tahap preformulasi bagaimana fisikokimia dari masing-masing komponen tersebut. Jadi ada beberapa komponen yang tidak stabil oleh adanya pemanasan, maka itu tidak bisa kita lakukan pemanasan. Jadi walaupun larut dalam fase air atau fase minyak, jika tidak stabil pada pemanasan, maka tidak perlu dipanaskan. Oke, kita kembali ke fase air yang sudah dipanaskan tadi, yaitu propilen glikol dengan separuh air. Jadi air yang digunakan adalah separuhnya, jadi jangan digunakan sekaligus semuanya, karena ada beberapa bahan yang perlu dilarutkan dengan air, jadi harus disisakan airnya atau sebagian air untuk melarutkan komponen-komponen yang larut air. Oke, untuk campuran fase air, yaitu propilen glikol dengan sebagian air, yang kita sebut dengan campuran kedua, setelah dipanaskan, maka dapat ditambahkan item 6, yaitu twin 60, kemudian diaduk hingga terdispersi merata. Kemudian, jika kedua komponen atau kedua fase telah siap atau sudah dipanaskan dengan suhu yang sama, maka siap untuk dicampurkan. Jadi ingat teknik pembuatan tipe krim. Jadi kalau ingin membuat tipe krim dengan tipe minyak dalam air, maka pencampurannya harus dalam fase minyak dicampurkan ke fase air. Jadi campuran yang pertama itu dimasukkan ke dalam campuran kedua. Kemudian aduk hingga homogen. Aduk hingga benar-benar homogen sampai suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Sambil terus diaduk, sambil dicampurkan item 10 atau sisa air tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan cepat. Jika kedua campuran tersebut telah terbentuk suatu koloid, maka dapat ditambahkan item-item atau komponen-komponen yang belum dicampurkan. Dan diikuti dengan penambahan air, sisa air yang belum dicampurkan tadi. Jadi kemungkinan pada komponen 7, 8, 9, ketiga komponen ini tidak stabil oleh adanya pemanasan. Jadi bisa dicampurkan terakhir. Oke, yang terakhir, setelah semua tercampur, maka perlu diaduk lebih lama dengan kecepatan yang stabil hingga terbentuk komponen krim. Jadi itulah penjelasan mengenai dasar-dasar metode pembuatan krim secara konvensional. Jadi setelah menguasai dasar-dasar metode atau teknik pembuatan krim ini, maka dengan mudah kita dapat mengembangkan metode-metode lainnya yang dapat memberikan hasil sediaan krim yang lebih bagus.